Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik, memelihara hidup kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dan biarlah apa yang boleh kami telah lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sejenak ya Bapa, sebelum kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu senantiasa menguasai hati pikiran kami, menguruskan kami, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan Engkau yang kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 4. Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Doa seorang awam. Kata awam biasa kita pahami adalah warga jemaat yang bukan pelayan tahbisan. Benar bahwa kaum awam ada yang amat aktif, biasa, dan kurang aktif di jemaatnya masing-masing. Namun berhubungan dengan iman masing-masing itu tentunya adalah personal dengan Tuhan, dan hal seperti itulah yang tampak dalam diri Nehemia. Dia adalah seorang juru minum raja, dia bukan pejabat rohani, tetapi adalah pejabat di istana raja. Dia bukan majelis jemaat atau seorang staf pemimpin gereja. Nehemia adalah pegawai raja, bukan di kalangan Yahudi, tetapi Raja Artasasta dari kerajaan Persia. Dan bukan hanya sekadar pegawai biasa bagi raja, ia adalah juru minuman yang bertugas untuk mencicipi minuman raja sebelum raja meminumnya, untuk melindungi agar tidak kena racun. Sebab pada zaman dulu dan mungkin sekarang ini pun masih ada saja yang berupaya untuk menciderai, mencelakakan raja. Jadi untuk menghindari itu, sebelum memakan atau meminum sesuatu ada juru cicip. Demikianlah peran daripada Nehemia pada masa itu. Dan tentunya untuk mencapai bisa menjadi pejabat seperti itu bukan hal yang mudah. Sebab seseorang yang bisa menjadi kepercayaan untuk mencicipi makanan dan minuman raja sebelum raja memakannya, yaitu punya integritas atau kepribadian yang sangat baik. Dan itu bisa terjadi tentunya jika seseorang itu punya hubungan yang baik dengan Tuhannya. Seperti itu gambaran ringkas yang bisa kita lihat dengan Nehemia di sini. Berikut kita dengar bahwa suatu ketika datang seorang saudara Nehemia bernama Hanani bersama dengan beberapa orang dari Yehuda untuk menemuinya di istana raja. Mereka menceritakan apa yang terjadi bagi saudara-saudara mereka yang terluput dari
penawanan Babel pada waktu itu. Demikian juga keadaan Yerusalem yang telah ditaklukkan oleh Babel. Ternyata demikian katanya, orang-orang yang masih tinggal di Yehuda yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah diterbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Itulah inti pemberitaan yang disampaikan oleh saudara Nehemia dan orang-orang yang lain. Walaupun tidak dijelaskan detailnya bagaimana kesukaran itu, tetapi sikap dan aksi yang penting dia tunjukkan, ya, dan dia kerjakan dengan baik, sebagaimana dalam ayat pembimbing renungan malam ini. Dia duduk, menangis, dan berkabung selama beberapa hari. Dia adalah seorang pegawai di kantor raja yang tidak seiman dan sebangsanya. Dia adalah seorang pegawai yang berbeda iman dan suku bangsa dengan rajanya, tetapi berani menunjukkan sikap spiritualitasnya dan mengambil kesempatan untuk berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bukan 1-2 hari saja atau ya beberapa hari itu dilakukannya, dan tidak diberitahukan apakah dia minta cuti khusus untuk melakukan ini. Namun yang pasti kepada kita diberitahukan di tengah kesibukannya dia melakukan dan menunjukkan rasa simpatinya kepada situasi yang sedang terjadi dalam suku Yehuda atau saudara-saudara Nehemia. Dia lakukan itu bukan 1-2 jam, tetapi dikatakan berhari-hari. Dia melakukan suatu ritual untuk menyampaikan itu kepada Tuhan yang dipercayanya. Melalui doa atau permohonannya kepada Tuhan, dapat kita lihat bahwa selain mengaku dosanya dan dosa kaum keluarganya yang tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, dia pun sungguh paham akan histori umat Tuhan, sebab dia tahu menceritakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka. Dia juga tahu bagaimana hukum-hukum yang dilanggar oleh umat itu, hukum yang dari Allah yang diterima Musa pada waktu dulu. Itu artinya walaupun dia awam, tetapi dia tahu histori umatnya. Dia tahu bagaimana hukum Allah diberikan kepada mereka. Selanjutnya dia juga ingat janji Tuhan atas umatnya. Bila kamu berubah setia, akan dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila berbalik kepada Tuhan dan tetap mengikuti dan melaksanakan perintah-perintahnya, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali dan membawa ke tempat yang telah dipilih untuk membuat namanya diam di sana. Ini adalah firman Tuhan yang dia kenal baik. Dia juga tahu bahwa Tuhan telah membebaskan umat itu, dan sekaligus dengan tangan Tuhan yang kuat membebaskan dari Mesir. Melalui renungan pada malam hari ini kepada kita diingatkan bahwa siapa saja, pekerjaan apapun pekerjaannya, bahkan tidak harus tinggal dekat kantor pusat atau rumah ibadah. Orang percaya kepada Tuhan cukup
bahwa dia bisa menjadi seorang pendoa syafaat atau pendoa kepada Tuhan atas pergumulan daripada umatnya. Dan pada saat itu juga dia menjadi seorang yang menjadi penyampai firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Dan inilah yang kita sering sebut dengan nabi. Dia bangkit, dia muncul dari keberadaannya sebagai juru minum. Juru minum ya sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi karena kedekatannya kepada Tuhan dan rasa simpati empatinya kepada situasi yang dialami oleh umat Tuhan, lalu dia berdoa sedemikian rupa kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan memakainya menjadi penyampai pesan daripada Tuhan atau nabi. Bapak, Ibu, Saudara, semua kita ini bisa menjadi penyampai berita atau pesan dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, firman-Mu mengingatkan kami sekarang bahwa Engkau akan memakai setiap orang yang mau memberikan perhatiannya, memberikan hati, memberikan juga semua yang ada pada dirinya untuk memperjuangkan kehidupan sesama, kehidupan saudaranya. Engkau dengar, Engkau perlengkapi Tuhan, justru menjadi penyampai berita. Sedemikian kami diingatkan di tengah kehidupan kami ini, supaya kami juga benar-benar menjadi pendoa, mendoakan siapa saja Tuhan di hadapan-Mu untuk memperjuangkannya. Kuatkan kami Bapa, sehingga kami benar-benar ya Tuhan menjadi para pendoa atas pergumulan umat-Mu di tengah kehidupan ini. Lindungi, berkatilah kami pada malam hari ini di saat kami beristirahat. Dan esok pagi kami segar kembali untuk mengawali, mengerjakan aktivitas rutin kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.